Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan zahir dan batin, jasmani dan rohani, untuk kita meneruskan tugasan yang Allah bebankan kepada kita sebagai hamba-Nya dan khalifah-Nya. Semoga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Yunus. Dan minggu lepas kita telah pelajari sebagian penjelasan daripada ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Ada satu perkara lagi yang perlu saya tambahkan untuk menjelaskan, menambahkan penjelasan
bagi ayat yang ke-90 ini ialah tentang sebab kenapa syahadah Fir'aun laknatullah alaih yang dia akui tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ucapan kalimat tauhid yang diucapkan oleh Fir'aun sebelum matinya ditolak oleh Allah? Tidak dapat menyelamatkannya daripada api neraka. Jauh sekali membolehkan ia masuk surga. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sedia maklum, bersabda dalam hadis sahihnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang akhir ucapannya, yakni sebelum matinya, kalimah tauhid, menyaksikan, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ia masuk surga. Bahkan dalam hadis sahih yang lain dalam Bukhari, siapa saja seseorang yang di dalam hatinya tauhid, keimanan ke atas keesaan Allah, walaupun hanya seberat zarrah, ia masuk surga. Tapi kenapa sabda Nabi ini, yang tentunya ia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku bagi Fir'aun laknatullah alaih? Karena semua kita sudah tahu dan bahkan yakin berdasarkan ayat Al-Quran, Fir'aun matinya sebagai orang kafir, dibangkitkan oleh Allah juga sebagai orang kafir. Sebagai orang kafir. Sebagaimana yang telah kita ketahui, telah disampaikan minggu lepas, satu di antaranya yakni kata Imam As-Sa'di, salah satu daripadanya, beliau menyatakan bahawa telah menjadi ketetapan Allah, ketentuan Allah, berlaku pada zaman dahulu terhadap umat-umat dahulu dan umat kemudian, bahawa seseorang yang mendustakan agama Allah, yang kufur kepada Allah, ketika telah berlaku azab, musibah terhadap mereka, atau lebih tepatnya setelah diperlihatkan azab di alam barzah kepada mereka, keimanan saat itu tidak lagi diterima. Karena iman ghairu sahih, keimanannya batal. Wala munjian lahum minal adab, dan tidak dapat menyelamatkannya, iman yang seperti itu tidak dapat menyelamatkannya daripada siksa. Alasan Imam As-Sa'di dan juga ulama yang lain
Dzalika li'annahu imanun darurah. Karena iman yang seperti itu adalah iman yang terpaksa. Karena mereka dalam keadaan terpaksa. Seolah-olah mereka memang tidak punya pilihan lain, melainkan untuk beriman. Sementara iman yang diterima oleh Allah yang ada nilainya di sisi Allah, yaitu keimanan yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih ada pilihan, sama ada beriman ataupun tidak. Kenapa keimanan mereka dikatakan iman terpaksa? Ya, sebab itu dipanggil imanun musyahadah. Iman ketika mereka telah menyaksikan pada sesuatu yang selama ini dia dustakan. Semua kita maklum bahwa iman ini kaitannya kepada perkara yang gaib. Bukan kepada perkara yang nyata. Ingat, iman itu kaitannya, objeknya perkara yang gaib. Alam kubur bagi kita sekarang gaib. Siksa kubur bagi kita sekarang ini gaib. Apa yang akan berlaku di akhirat, semuanya gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib. Dan semua gaib-gaib belaka. Jika semua yang masih gaib bagi kita sekarang ini, kita beriman kepadanya dengan seyakin-yakinnya, keimanan itu diterima. Tapi ketika mana perkara gaib tadi sudah tidak menjadi gaib lagi bagi kita, maka beriman atau percaya kepada kewujudannya tidak ada manfaatnya. Contoh tadi saya katakan, alam kubur bagi orang yang masih hidup itu perkara gaib. Tapi alam barzah dengan segala berbagai siksa dan nikmatnya, bagi orang yang sudah diambang kematian, bagi mereka yang sudah diperlihatkan kepadanya alam barzah, maka alam barzah bukan gaib lagi bagi dia. Sudah jadi alam syahadah. Maka beriman kepada benda yang nampak ini namanya bukan iman. Seperti mana yang saya tempoh hari, kita tak boleh kata saya beriman kepada matahari. Bagaimana matahari itu musyahadah? Saya beriman kepada bahwa api itu panas. Saya beriman cili itu pedas. Bukan. Objek iman itu bukan benda yang musyahadah. Yang gaib. Fir'aun laknatullah alaih, dia percaya kepada Allah, kepada kubur. Malangnya ketika alam-alam betapa perkara gaib tadi sudah didedahkan di hadapannya, yakni saat ia menjelang ajalnya. Sebab itu tidak memberi manfaat. Innamal iman an-nafi' alladhi yunji sahibahu wal imanul ikhtiyari. Hanya saja keimanan yang bermanfaat yang boleh menyelamatkan seseorang itu ialah dipanggil al-imanul ikhtiyariyu. Iman yang berdasarkan pilihan. Ketika seseorang boleh memilih nak percaya atau tidak, nak iman atau tidak. Contoh alam barzah bagi kita. Kita belum nampak. Ia gaib bagi kita. Jika kita memilih beriman, walaupun kita tidak melihatnya, iman kita diterima. Bila seorang itu menolaknya, ya terpulang pada dia. Jangan sampai orang yang menolak keberadaan alam gaib ini baru meyakini kewujudannya selepas diperlihatkan kepadanya.
Iman seperti ini ditolakkan. Itu namanya iman musyahadah. Iman itu kepada alladzi yakunu imanan bil ghaib. Sesuatu yang kaitan dengan iman ini, sesuatu iman ini kaitannya dengan perkara yang ghaib. Wa dzalika qabla wujudi qara'idil azab. Sebelum ianya dinampakkan azabnya, nikmatnya. Itu kesimpulan yang diberikan oleh Imam As-Sa'di. Sebab itu, sabda Nabi, ketetapan Allah melalui sabda Rasulullah SAW tidak berlaku bagi Fir'aun laknatullah alaih dan mungkin bagi orang lain yang memilih jalan seperti mana Fir'aun. Baik, jamaah sekalian, lebih jelasnya apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di itu, yakni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Mari kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17 dan 18. An-Nisa 17 dan 18. Di situ Allah memberitahu kita tentang dua jenis taubat. Fir'aun kan ingin bertaubat. Sebab bila orang beriman pada Allah itu jadi mukmin, kan dosa-dosanya terampun. Atau dia ada peluang untuk mendapatkan pengampunan bagi dosanya jika ia minta ampun. Sebab syarat utama seseorang itu berhak, dalam kata yang berhak mendapatkan pengampunan bagi dosanya, mesti iman pada Allah. Tanpa iman, tanpa syarat adanya iman, dosa itu tidak akan terampun, walaupun dosa kecil. Dosa kecil. Di dalam ayat yang ke-17 dan 18, surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ayat 17 ini cerita taubat yang diterima. Taubat yang diterima. Iman yang diterima. Yang menyebabkan dosa-dosa orang itu terampun. Kesalahan-kesalahan yang besar ke yang kecil yang pernah dilakukannya terhapus. Apa dia? Innama hanya senya. Sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah at-taubat. Taubat itu. Lillah alallahi atas Allah. Taubat yang kepada Allah, yang dikira oleh Allah, yang diterima oleh Allah, diiktiraf oleh Allah, itu ialah lilladzina, bagi orang-orang yang tak kira laki atau perempuan, orang dahulu atau orang sekarang. Ya'maluna, mereka melakukan, mengerjakan asu, keburukan, kejahatan. Bijahalah. Nah, ini kata kunci dia.
kerana kejahilannya, kerana ketidaktahuannya. Ingat di situ gunakan ya'malun ya. Saya fikir mungkin jamaah masih ingat lah, ada yang masih ingat beza antara ya'malu dengan yaf'alu. Dahulu pernah kita bicarakan juga apa beza antara fa'ala yaf'alu dengan amila ya'malu. Beza itu ya. Di sini gunakan ya'malun. Mungkin terjemahan Melawinya ya'malun beramal, yaf'alun mengerjakan. Beramal dan bekerja itu ada bezanya. Yang pasti yaf'alun lebih umum berbanding ya'malun. Karena ya'malun merujuk pada semua perbuatan kita, sama ada kita sedari atau tidak. Termasuk perbuatan kita yang kita lakukan, yang tidak dikira oleh Allah. Contoh, kita buat macam-macam tanpa kita sedari semasa kita tidur. Nah, itu bukan ya'malun, itu yaf'alun. Kalau ya'malun, satu di antara maknanya, yakni perbuatan yang kita lakukan dengan kesedaran. Yang kesedaran. Buat su, ingat su itu mufrad. Su itu mufrad. Kan bila dijamakan sayyi'at gitu. Dia buat ya dengan kesedaran akan keburukan yang mufrad, maknanya sedikit lah tu. Buatnya pula bijahalah, karena tak tahu atau karena tersilap, kejahilannya. Dulu dibuatnya kejahatan tu, kena buat tak tahu. Kemudian tsumma yatubuna min qarib. Kemudian ia bertaubat min qaribin, dalam jangka masa yang dekat. Tidak taswif, tidak menunda-nunda taubat. Begitu dia sedar, begitu dia ingat bahawa perbuatan yang pernah dilakukan itu perbuatan yang salah, terus bertaubat. Begitu tahu apa yang dilakukan selama ini adalah tak betul, kemudian taubat. Maklum semasa buat itu dia tak tahu yang benda itu benda yang salah. Itu maknanya jahil. Kenapa awak buat begitu? Lah, apa salahnya? Itu kan salah. Iya ke? Umpamanya. Lah, saya tak tahu yang benda ini larangan Tuhan. Umpamanya. Sekarang sudah tahu, begitu tahu ditinggalkan. Begitu tahu, taubat. Ulaika, faulaika, orang-orang itu yatubullahu alaihim. Allah terima. Allah bertaubat atas mereka, Allah kembali pada mereka karena mereka kembali pada Allah. Ini taubat yang diterima. Buat kesalahan karena tak tahu, kemudian segera bertaubat. Adapun taubat yang ditolak, keimanan yang ditolak, dosa yang tak terampun, itu dosa siapa? Ada dua di sini. Satu, walaisatit taubatu, dan bukanlah dikira taubat. Orang itu kata taubat, tapi Allah tak kata itu taubat. Orang itu mau ingin diampunkan dosanya, tapi Allah tak nak ampunkan dosanya. Orang itu ingin menyaksikan, bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa, satu-satunya, tapi Allah kata, bohong kamu, tolak. Apa itu laisa betul? Satu, lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tengok. Bagi orang-orang yang ya'malun, macam mana tadi, melakukan dengan kesedaran as-sayyi'at. Bukan su, sayyi'at. Itu jamak. Buat banyak-banyak dengan penuh kesadaran. Sikit, banyak lagi, makin 2, 3, makin banyak. Jadi menimbun-nimbun. Kalau dalam bahasa yang kasar, orang ini yakni sudah sekian lama koleksi maksiat. Bukan koleksi stem, koleksi maksiat. Banyak-banyak. Suruh taubat lah, nanti ajalah. Nanti ajalah biar banyak dahulu. Belum puas. Nanti bila dah puas melakukan ini, baru saya nak bertaubat. Ini namanya ya'malu sayyi'at. Belum puas. Hatta sehingga idza apabila hadara telah datang ahadahum akan seorang mereka al-mautu kematian.
Bila dia sudah dekat dengan mati, diambang kematian. Atau dalam bahasa agama dipanggil ihtidar. Fi sa'atil ihtidar, baru dia kata, qala inni tubtul an. Inni tubtul an. Sesungguhnya aku, ya Allah, sekarang aku bertaubat, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Kau, ya Allah. Contoh yang real yang tadi Al-Quran, jadi contoh Fir'aun lah. Maksiat terus menerus. Ketika ia dalam keadaan ikhtidar, dibukakan, ditutup pintu, kan? Keinginan untuk berjalan sudah tidak ada, keinginan untuk berkuasa sudah tidak ada, keinginan untuk menzalimi orang sudah tidak ada, keinginan untuk sudah ada, semua keinginan tidak ada. Pintu-pintu itu sudah tutup. Hanya satu saja pintu yang terbuka, alam barzah. Dinampakkan siksa yang menunggunya. Telah diperlihatkan azab yang akan menimpanya. Baru dia kata, aku bertaubat, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Taubat seperti ini ditolak. Iman seperti ini ditolak. Contohnya Fir'aun. Dan yang keduanya yakni, walalladzina yamutuna wahum kuffar. Dan juga taubat yang ditolak, taubat orang-orang yang mati wahum kuffar, dan matinya dalam keadaan kufur. Ini ada penjelasan sendiri, mungkin ya dulu pernah kita pelajari itu. Ulaika, orang-orang ini merujuk pada dua golongan yang disebut dalam ayat yang ke-18 ini, a'tadna lahum adaban alima. Kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang kedua itu bahaya juga, ya Mas kan. Orang ini aslinya baik. Baik, kemudian tak baik. Itulah. Asalnya lurus, kemudian jadi bengkok lagi. Kemudian lurus lagi. Di hujung hayat pula bengkok balik. Jahat balik. Balik asal. Ketika yang melakukan jahat itu mati. Nah, ini dosanya tidak diampunkan. Taubatnya ditolak. Itu maksudnya. Bukan orang yang kafir daripada awal hingga matinya kafir. Itu jelaslah. Itu jelas. Yang kedua itu dalam tafsir, yakni orang ini asalnya baik. Kemudian jadi jahat. Daripada soleh menjadi toleh. Dan semasa dia jadi hamba Allah tak baik itulah. Ya mungkin, mungkin tak tahu, mungkin bosan jadi orang baik agaknya. Jadi ingin jadi orang jahat. Semasa jadi orang jahat itu mati. Apalagi kejahatan yang dilakukan itu dosa-dosa besar, bahkan dosa yang menyebabkan ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayatnya. Jadi ada yang diterima, ada yang tidak. Ada iman yang bermanfaat, ada iman yang tidak. Baik, itu jawaban secara umum kesimpulannya. Lebih terperincinya begini ya Mas sekalian. Sekarang saya ingin sampaikan secara tafsilnya. Penjelasan yang lebih terperincinya. Apa sebabnya? Apa namanya? As-sabab, mas-sabab fi adamil qabul. Apa sebab iman Fir'aun, taubat Fir'aun, begitulah berkatakan, tidak diterima oleh Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala muta'alin ayalhiqahu ghaidhan. Ayalhiqahu ghaidhun wa hikdun. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, untuk punya sifat dengki. Saya gunakan ayatnya. Coba perhatikan dulu ya. Apa sebab taubat Fir'aun tidak diterima? Syahadah Fir'aun ditolak oleh Allah. Sedangkan Allah ni maha agung, maha suci daripada sifat dengki. Okeylah, kalau ada orang buat salah kepada kita dan sangat keterlaluan,
Akhirnya ketika dia dalam keadaan terdesak sungguh minta maaf pada kita, kita tak maafkan pun, mungkin kita kata, yalah memang tak patut, saya tak akan maafkan. Nah, alasan untuk kita tidak memaafkan mungkin karena ada perasaan dendam dan dengki. Kan? Itu kalau kita, saya tidak akan maafkan, sakit sungguh hati saya. Saya sungguh sakit dengan perbuatan kamu. Walaupun kamu sekarang dalam keadaan menderita, minta maaf, saya tidak akan maafkan. Kalaulah kita tidak bersedia memaafkan kesalahan orang kepada kita yang sangat besar itu, ya sedikit banyak pastilah berpunca pada sifat dendam, dengki. Hanya kita lebih suka dia menderita, terus pada menderita, karena sakit hati kita ini tidak hilang. Sedangkan Allah Maha Suci daripada sifat itu. Allah Maha Suci daripada sifat dendam, sifat dengki, atau kalau dalam kita sakit hati, atau Maha Suci Allah daripada suka melihat hambanya lebih suka diseksa daripada diampunkan. Kalaulah Allah Maha Suci daripada itu, kenapa Allah tidak terima saya iman Fir'aun, taubat Fir'aun? Ya. Inna uli ajri dzalikal haqq lam yukum minhu hadzal ikram. Yalah kalau karena dengki patutlah tak diterima. Tapi kan tidak mungkin Allah punya sifat dengki, sifat dendam dan sebagainya. Jamaah sekalian, jawapan secara terperinci begini. Yang pertama, annahu innama amana inda nuzulil azab wal imanu fi hadzal waqti ghairu maqbul. Sama dengan yang dikatakan oleh Imam Sa'di tadi. Yang pertama telah sampaikan. Kerana keimanan, dia beriman ketika telah turun azab. Ketika telah diperlihatkan azab yang akan menimpanya akibat dosanya. Yang selama ini azab itu dia nafi, dia tolak. Nah, karena iman kepada perkara yang gaib kaitannya, bukan pada yang syahadah. Maka ia ditolak. Li'anna inda nuzulil azabi yasirul hal waqtil ilja. Wa fi hadhil hal la takunu taubat maqbulah. Karena bila azab itu sudah turun, sudah diperlihatkan, itu bukan masa untuk beriman, bukan masa untuk bertaubat. Tapi masa untuk kembali, sudah. Taubat dah lepas. Masa yang Allah perlukan untuk bertaubat sudah habis. Itu yang pertama, sama dengan yang kita pelajari tadi. Sekarang yang kedua, sebab yang kedua. Nah ini apa dalilnya? Ada yang mestiannya, taubat sendiri dalil ada dalam surah Ghafir. Dalam surah Ghafir, coba lihat. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ayat 84 dan 85. Ghafir 84, 85. Coba lihat. Ada yang ingin bacakan? Siapa silakan. Tolong bantu kita. Siapa yang ingin bacakan? Silakan. Ghafir 84, 85. Ada, silakan. Tidak ada. Jangan-jangan sudah Imron ya. Silakan host. Boleh, sudah Imron. Baik, Ustaz. Ya. Ya, gitulah. Saya nak minum, belum minum. Silakan.
Surah Ghafir Ustaz. 8485 ya. Saya. Okey. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam yak falam yaku yanfa'uhum ay 484. imanuhum 84. 84. Sebelumnya. Baik. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah. Maaf Ustaz ya. Ya, betul itu. Ayat itu. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Masyaallah, tabarakallah. Betul kan ini? Sudah di Imran ini? Betul, betul. Bukan, nak tes sedang tidur ke tidak. Mana tahu. Maknanya sudah pasti dia tak tidur. Ustaz. Falamma maka tatkala. Tengok, ini ayatnya. Ra'au mereka telah melihat. Tengok, ro'a, melihat. Dengan yakin. Ya mas kan ya, mungkin yang belajar bahasa Arab, ro'a yara ini kan fi'il yakin kan. Yang belajar nahwu saya yakinlah tahu maknanya. Ro'a yara itu fi'il yakin. Maknanya melihat sesuatu yakin, bukan ragu. Itu adalah ra'aituka. Ra'aituka pamannya dhahikan. Saya melihat awak sedang senyum dan tertawa. Jadi yakin. Kalimah ro'a itu mengandung kalimah yakin. Tatkala mereka melihat dengan yakin, bukan ragu lagi, bukan samar-samar lagi. Baksana akan siksa kami. Qalu mereka berkata, amanna billah wahdah. Kami beriman dengan sebenar Allah Subhanahu wa taala sahaja. Pertanyaannya, bila seseorang itu tak kiralah orang yang asal mukmin ke atau orang asal kafir ke, yakinnya bahwa apa yang dilihat itu sesuatu yang benar, selalu benar. Diambang kematian lah. Tidak ada orang yang tidak yakin akan adanya alam barzah ketika telah dibukakan pintu alam barzah. Semua yakin. Tapi Allah kata, tatkala mereka yakin melihat siksa kami, baru mereka, kami beriman pada Allah sahaja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami kufur, kami tidak percaya lagi lah kepada Tuhan-Tuhan yang kami syirikkan dahulu. Tuhan-Tuhan yang Allah kami syirikkan dengannya. Kami tak percaya itu, kami tak sini. Apa saja keyakinan kami sebelumnya, kami tolak. Kami buang jauh-jauh. Yang kami yakini sekarang, yakni apa yang ada di hadapan kami ini. Alam barzah. Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya. Nah, keimanan seperti itu Allah kata falam yaku yanfa'um imanuhum. Maka tiadalah memberi manfaat pada mereka keimanan mereka. Paham ya? Ini ayatnya. Lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka telah melihat dengan yakin akan siksa kami. Masya Allah. Wa'iyadzubillah tu'udzubillah. So, yang pertama, kata Imam As-Sa'di dan juga saya itu memang ada dalilnya. Itu. Jawaban pertama kenapa Fir'aun akidahnya Al-Sadah tidak diterima. Satu ya. Sekarang yang kedua. Saya lebih detail yang kedua. Apa sebab akidah Sadah Fir'aun tidak diterima?
huwa annahu innama dzikra hadhil kalimat, dzakara hadhil kalimat liyatawassala biha ila daf'i tilkal baliyah al-hadirah wal mihnah an-najizah. Sebab punca kenapa syahadah Fir'aun tidak diterima oleh Allah. Sebab pertama kita sudah pelajari. Alasan kedua, karena Fir'aun mengucapkan kalimah itu, Fir'aun mengucapkan yakni amantu annahu la ilaha illadzi amanat bihi banu Israil, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu ucapan Fir'aun ya dalam ayat 90 kita. Dia ucapkan kalimat itu ya mas sekalian, liyat tawassala biha ila daf'i tilkal baliyah. Ia bukan meyakini tentang keberadaan Allah satu-satunya, tapi keinginannya hanya ingin selamat daripada bencana tersebut. Ingin diselamatkan daripada siksa tersebut. Itu tujuan dia. Bermakna syahadahnya bukan betul-betul mengesakan Allah, meyakini keesaan Allah, bukan itu. Tapi tujuannya untuk selamat. Untuk menyelamatkan dirinya daripada siksa tersebut. Famakana maksuduhu min hadhil kalimat al-iqrar biwahdanillahi ta'ala. Maksud dan tujuan Fir'aun mengucapkannya bukan kerana mengesakan Allah semata-mata, mengakui akan keesaan Allah, tetapi untuk menyelamatkan diri. Ditolak. Wali'tiraf bi'izzati rububiyah wa dhillatil ubudiyah. Jauh sekali. Fir'aun punya niat hendak mengakui akan keagungan Allah sebagai Rabb dan ilahnya, serta mengakui akan kehinaan kehambaan dirinya. Jauh sekali. Jauh sekali. Nah, ini pengajaran yang penting bagi kita. Bila kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah jamaah sekalian, pertama, pastikan kalau kita mau ucapan kalimah thayyibah ini, yang kita ucap ini, diterima oleh Allah, pastikan niatnya yakni itu. Al-iqrar bi tauhidillah, al-i'tiraf bi izzati rububiyatihi, wal-i'tiraf dillatil ubudiyati nafsi. Mengakui akan kemuliaan keagungan Allah sebagai Rabb kita, ilah kita, sekaligus mengakui akan kehambaan diri kita. Pastikan itu niat utama. Nanti syahadah kita diterima, kalimah-kalimah tauhid kita diterima. Kan kalimah tauhid, kalimah thayyibah bukan la ilaha illallah saja kan? Allahu Akbar itu pun kalimah tauhid juga ya mas sekalian. Subhanallah itu juga kalimah tauhid. Walaupun kalimah tauhid dalam arti kata yang tegas mengesakan Allah, la ilaha illallah. Tapi subhanallah itu pun kalimah mengesakan Allah. Maha suci Allah, maha besar Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau ia dinilai oleh Allah, niatkan semata-mata mengesakan, mengabdi Allah. Sebab jamaah sekalian, ini apa yang kami pelajari dahulu ya, dan hari ini sehingga hari ini saya pegangi. Saya tidak cerita ini masalah, ini bukan cerita boleh tak boleh ya, sebab kadang-kadang bila kita cerita itu pertanyaan kemudian boleh ke tak boleh, bukan begitu. Saya tidak cerita boleh ke tak boleh ya. Ini cerita tentang adab, zikir. Kalau saya baca jamaah sekalian, katalah baca gini. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Sekian kali katakanlah.
Dan niat saya baca surah Al-Sunat supaya, katalah supaya kedai yang saya buka laris, laku banyak. Untuk melariskan jualan. Untuk melariskan jualan. Ya, mungkin ada orang yang kata itu, ini bukan cerita boleh tak boleh lah. Cerita boleh itu cerita fiqah, jemaah sekalian. Mungkin ada yang mengharuskan. Ya, bolehlah. Kan baca la ilaha illallah, baca subhanallah, agar kedainya laku. Tapi dari segi adab zikir, ya Mas Rian, kalau saya baca subhanallah, 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 tujuan saya yakni supaya kedai yang saya buka ini laris, laku, melariskan jualan, saya sebenarnya tidak sedang membaca zikir, ya Mas sekalian. Saya tidak sedang berzikir. Kata guru saya dahulu, awak sedang membaca mantra, katanya. Awak hanya sedang membaca mantra. Awak sedang tidak zikir, awak mantra. Walaupun mungkin dari segi hukum hakam harus. Kan Nabi pun benarkan baca mantra asal tidak mengandungi kalimat syirik. Gitu kan? Ada sahabat jumpa Rasul, ya Rasul bagaimana kami dahulu menggunakan mantra itu, mantra ini, buh kanan, buh kini. Nabi kata, tolong tunjukkan mantra kamu. Ya. Coba tunjukkan. Setelah itu kan, oh tidak mengapa selagi tidak mengandungi kalimat syirik. Artinya, walaupun mungkin ia diharuskan, kan biasa ya Mas kan ya, ada orang bagi kita tips itu, baiklah kalau kamu ingin sehat, ingin tentang baca ini sekian kali. Baca ayat ini sekian kali. Baca kalimah ini sekian kali ini. Saya cerita daripada segi zikir. Bukan cerita segi boleh tak boleh. Jika niatnya yakni bukan hendak menyucikan Allah, subhanallah, bukan kerana hendak menyucikan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuan saya bukan hendak membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tujuan saya bukan ingin menzahirkan kesyukuran kita atas segala nikmat Allah. Tujuan saya bukan hendak meyakinkan diri saya bahawa yang berhak dipuji hanya Allah. Sehingga apa yang Allah perlakukan atas diri ini, semuanya wajib kita menzahirkan terima kasih, memuji dia. Tapi tujuan saya tadilah supaya saya inilah, supaya naik jawatan lah, supaya murah rezeki lah, cita-cita termakbul lah. Kata guru saya, sebab ini saya ikut guru saya dahulu pemahaman dia. Setelah panjang lebar kesimpulan, kalaulah itu awak lakukan, kamu tidak sedang berzikir kepada Allah. Nilai zikir kamu tiba-tiba turun darjahnya. Turun. Jadi apa? Anda tidak sedang berzikir, tapi Anda sedang baca mantra. Hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati. Apa tidak boleh? Mungkin boleh. Bagi orang mukmin yang telah mengakui Allah itu Maha Esa, Allah itu satunya zat yang berat disembah, alhamdulillah imannya sudah diterima. Kemudian nanti bila umpamanya dalam ada masalah, lalu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tujuannya adalah agar Allah selamatkan daripada musibah. InsyaAllah tidak salah. Tapi bagi orang yang tidak mengenali Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tak pernah kenal, contohnya Fir'aun, baru mengakui ketika ditimpa musibah, menghadapi bencana, pengakuannya saat itu pasti bukan pengakuan yang ikhlas bahwa Allah itu satu-satunya zat yang disembah, tapi dia hanya mengharapkan dirinya dibebaskan daripada musibah. Nah, iman yang seperti itu adalah tertolak sama sekali. Zikir seperti itu tidak ada nilai di sisi Allah bagi orang yang asalnya bukan ahli zikir ya. Tapi bagi orang yang ahli zikir, ya diterimalah zikirnya, mungkin usahanya jadi lancar, kan? Jawatan naik dan dinaikkan pangkat, boleh jadi. Boleh kan? Tapi
Kalau itu dianggap zikir, sudah turun nilai zikirnya. Dia sudah jadi seperti mantra. Kan banyak kan, mungkin Yama pernah mendapatkan petua-petua begitu, baca ayat ini sekian kali. Surah ini, ayat ini baca, tujuannya untuk ini. Kalau baca ini akan jadi begini, akan jadi begitu. Kalau nak jumpa orang, interview supaya nanti hilang rasa nervous, takut, gemetar, darah gemuruh. Dan orang yang menduga itu tertarik dan lulus, baca ini banyak-banyak umpamanya. Ya itu sebenarnya bukan sedang zikir ya. Itu hanya baca mantra. Boleh ke tak boleh? Ya kalau dilakukan oleh orang mukmin dengan tujuan itu tidak salah. Tidak salah. Kan tidak ada kalimat syirik. Tapi kalau kita bicara tentang kualiti amalan itu, ya kenapa kita rendahkan kalimah yang sangat mulia, yang bila kita ucapkan semata-mata pengakuan keikhlasan kita mengakui keesaan Allah, itu nilainya sangat tinggi, tiba-tiba kita rendahkan. Itu bagi saya, kalau kita lihat dari sudut itu, rugi. Dan dahsyatnya, bilalah baca kalimah-kalimah thayyibah atau kalimah itu diucapkan oleh orang kafir, baru ia mengucapkannya dalam keadaan terpaksa, sedangkan sebelumnya tak pernah mengenalinya, itu ditolak sama sekali. Kenapa? Niatnya bukan ikhlas mengakui keesaan Allah, tadi niatnya hanya itu tadilah, ingin dipanggil daf'un baliyah al-hadirah, menolak bencana atau musibah. Dan itu tujuan Fir'aun. Allah Maha tahu. Seakan-akan Allah memberitahu, berkata dengan Fir'aun, kamu ucapkan mengakui aku ini satunya Tuhan ini, sebenarnya bukan ikhlas. Kamu hanya ingin aku selamatkan kamu, kan? Artinya, jika sekiranya kamu belum berada dalam keadaan seperti ini, pasti kamu tidak akan mengakui bahwa aku Tuhan satu-satunya. Allah tahu segala-galanya. Jika sekiranya Fir'aun belum berada dalam keadaan seperti itu, masih berkuasa, masih pasti dia tidak akan mengakui kewujudan dan keesaan Allah. Allah Maha Tahu. Itu yang kedua, sebab kedua. So hati-hati itu ya. Kalau zikir. Walaupun saya kata dia boleh baca itu, baca. Sebab kadang orang suka je maksudnya. Kadang orang suka, bahkan cukup suka kalau belajar dan banyak mungkin yang mengajar itu banyak memberikan tips macam-macam. Baca ini tips ini betul. Seronok sungguh. Walhal kalau dari segi kehambaan diri, jika kita ingin memperhambakan, meningkatkan kualiti kehambaan kita kepada Allah, sebenarnya bukan begitu caranya. Quran bukan hanya sebagai bacaan, sebagai mantra. Ya, Quran kita baca, kita rasakan yang kita sedang berdialog dengan Allah. Tinggi nanti kualiti dia. Makom kita naik. Ya, makom ubudiyah kita naik. Gitulah. Tapi kalau hanya sebagai mantra, ya makom ubudiyah kita tidak naik. Boleh jadi nanti turun. Dan itu kerugian yang besar bagi saya. Bagi saya begitu. Inilah kalau kita ingin meningkatkan kualiti itu dia. Baik, yang ketiga, apa sebab syahadah Fir'aun ini ditolak? Ini hati-hati. Yang ketiga, yakni anna dzalikal iqrara kana mabniyan ala mahdit taqlid. Ini yang ketiga. Bahwasanya syahadah Fir'aun, pengakuan Fir'aun itu adalah hanya berdasarkan taklid. Masya Allah. Taklid. Taklid itu maknanya hanya ikut-ikutan semata-mata. Dari mana kita tahu Fir'aun mengucapkan syahadah hanya taklid? Ya, kan ayatnya berbunyi begitu. Kan ayatnya dia berkata, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi Bani Israil. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Tengok.
Seakan-akan Fir'aun berkata, kalaulah ditanya, katalah Fir'aun ditanya oleh malaikat, katalah, wahai Fir'aun, kau mengakui bahwasanya tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang mana yang kamu percaya? Ya, Tuhan yang aku percaya, yakni Tuhan yang macam Israel punya itulah. Macam Bani Israel punya. Dia sendiri tidak kenal. Dia sendiri tidak tahu Tuhan yang mana. Bahasa mudah, aku ikut Bani Israel yang Tuhan Bani Israel. Sebab itu dia kata, Alladzi amrat bi Bani Israel. Ini namanya ikrar taklid. Dalam keimanan, tidak boleh taklid. Keyakinan itu mesti datang dari kita sendiri. Yakin 100% bukan awak yakin. Macam mana? Yakin macam mana? Yakin macam dia yakin lah. Macam mana yakin macam dia yakin? Tidak boleh. Keyakinan mesti kita kenal pada Allah tu kewajiban fardu ain. Kena kenal pada Allah. B kena kenal, C kenal. Tak boleh A kata, ya apa kenal? Ya saya ikut B lah. Kalau ikut macam B kenal lah, udahlah. Tak boleh. Itu namanya taklid. Ala tara anau qala la ilaha illallah amra bi Banu Israil. Fir'aun kata, aku beriman kepada bahwasanya tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya dia sendiri tidak mengenali siapa Tuhan yang sepatutnya. Bahasa kasarnya, bahasa mudahnya inilah. Katalah malaikat tanya Fir'aun, On, Tuhan yang kamu percaya, Tuhan yang mana, On? Fir'aun ya Tuhan macam dia orang pula. Macam dia orang pula. Bagaimana kalau Tuhan yang dibuat oleh Bani Israel itu salah? Kan Fir'aun pun punya kepercayaan kepada Tuhan yang salah. Jika sekiranya yang Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel itu Tuhan yang betul pun, kepercayaan Fir'aun itu tetap salah karena ia ikut-ikutan. Bagaimana pula jika kepercayaan Bani Israel terhadap Tuhan yang salah? Dan ternyata tidak semua Bani Israel itu mengesahkan Allah. Buktinya, baru saja diselamatkan, dia sudah ingin menyembah patung. Wal'iyadzubillah, ta'udzubillah. Nah, ini dia. Ka'annahu iktarafa bi'annahu la ya'rifullah. Ucapan Fir'aun yang menyatakan aku beriman bahwasanya tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Tuhan yang dibuat Bani Israel itu satu pernyataan, satu pengiktirafan, pengakuan Fir'aun bahwa dia sebenarnya tidak kenal siapa Allah. Masya Allah. Macam mana dia tidak kenal? Sebab itu ma'rifatullah itu penting sekali ya mas sekalian. Kita mau jadi apapun, ma'rifatullah itu nomor wahid. Ma'rifatullah itu mereka kenal Allah lah. Ya. Dengan sebenar-benar kenal. Iman pun semua karena kita sangat mengenalinya. Kita patuh pun karena kita kenal dia. Buat yang disuruh karena kita kenal dia. Tinggal yang ditegah karena kenal dia. Dipanggil ma'rifatullah. Ya, akidah tauhid lah maknanya. Bagaimana kita nak mengenal Allah? Allah sendiri memperkenalkan zatnya pada diri siapa dia kepada kita. Masya Allah, sangat luas. Kita telah pelajari sama. Alam dan isinya, bumi dan isinya ini yakni sebagai alam, sebagai ayat. Allah jadikan ia untuk kita mengenali siapa dia. Untuk mengenali siapa dia. Nak kenal kuasa Allah itu kuasa atau tidak? Tengok ciptaannya. Di sana Allah tunjukkan kekuasaannya. Nak kenal, nak yakin Allah ni adil atau tidak? Tengok alam ciptaannya. Di mana Allah tunjukkan sifat keadilannya. Begitu. Jadi kenal Allah itu sangat-sangat penting. Fir'aun rupanya tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahadahnya sahadah taklid. Sahadah taklid ditolak. Bermakna masalah iman, masalah akidah ya Mas Yan, kita kena belajar betul-betul. Alhamdulillah, kita semua sekarang banyak peluang untuk meningkatkan kefahaman kita, makrifat kita kepada Allah. Tolong dimanfaatkan peluang itu. Jangan disia-siakan.
Jangan disiakan. Agar kita kenal Allah betul-betul mengenalinya, bukan macam dia, bukan ikut macam dia lah, macam dia orang lah, macam jangan. Jangan. Yang keempat, rahsia yang keempat, pasal apalah ditolak ni? Jamaah sekalian, yang keempat, saya bacakan penjelasannya apa dalam bahasa Arabnya. Ra'aita fi ba'dil kutub ana ba'dha aqwam min bani Israil lama jawazul bahra istaghallu bi ibadatil ijl. Sedia maklum di dalam Al-Quran sendiri telah diceritakan bahwa selepas saja Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun melalui jalan laut, luar biasa ini. Ya, luar biasa cara Allah menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun melalui jalan laut, laut terbelah. Tidak ada kaum yang Allah selamatkan dengan cara yang sangat dahsyat lah. Sepatutnya Bani Israel ini menjadi orang yang paling baik, paling syukur, paling kuat imannya pada Allah. Tapi apakah begitu realitinya? Oh tidak. Dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah, belum pun sampai jumpa di satu kampung, satu daerah, mereka melihat penduduk kampung itu sibuk menyembah patung, berhala. Bani Israel tergamak pula meminta kepada Musa agar Musa buatkan Tuhan macam orang kampung punya. Buatkan patung. Sebab bagi mereka, nak menyembah Tuhan yang tak nampak tu susah. Kalau melihat Tuhan yang nampak tu senang lah. Lalu mereka minta Musa buatkan patung. Marah Nabi Musa. Oh itu rupanya iman Bani Israel. Nah semenjak itulah yang kita tahu ya sebenarnya tanda-tanda bahwa kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa ini orang yang berfahaman madiyah, yang berfahaman kebendaan, mengikuti fahaman materialisme, itu sudah kelihatan. Ya. Bani Israel pada zaman Musa itu sudah kelihatan sangat-sangat nyata dan jelas. Mereka ini orang yang berfahaman kebendaan, materialisme. Tidak percaya atau susah hendak percaya pada perkara yang gaib. Terbelahnya lautan yang mereka lihat dengan mata kepala itu kan perkara yang di luar kemampuan akal memikirkannya. Itu menyalahi sains sama sekalian. Benar-benar Allah tunjukkan kuasanya. Mereka dengan bukti itu hatinya tidak atau belum kuat untuk meyakini kuasa Allah. Untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah itu satu ya Tuhan yang berkuasa itu belum cukup kuat. Mereka masih tak, ya Allah, ya Musa, nampaknya kalau kita ni, kalau engkau suruh kami ni sembah Tuhan yang tak nampak, susahlah. Boleh tak kau buatkan Tuhan yang nampak, macam patung, tengok. Nak yang nampak juga. Itu kebedaan. Dapat mana wasalwa. Dari mana mana wasalwa? Dari alam gaib. Mana wasalwa itu makanan daripada alam gaib. Yalah daripada langit itu alam gaib lah. Dan tidak ada manusia yang pernah menikmati makanan itu yang turun daripada langit, daripada alam gaib. Itu bukan makanan biasa yang dimakan oleh orang. Tak ada orang sebelum dan selepasnya yang menikmati mana wasalwa. Itu kan kuasa Allah. Benda gaib. Apa Bani Israel kata? Musa, boring lah. Jemu lah. Nasi mana salah masa. Boleh tak bagi bawang ke, bawang putih ke, bawang merah, kacang ke, timun ke. Tengok. Dia nak juga benda yang itu dah ada dah dalam kepala mereka, sudah ada benih-benih kebendaan. Dia hanya tenang hatinya kepada benda yang nampak. Itulah materialisme hingga hari ini.
Kalau dapat membawa keuntungan duniawi, serunya luar biasa. Sanggup gaduh untuk memperurutkan sesuap nasi istilahnya. Karena ini benda nyata. Sanggup mati-matian istilahnya berjuang pagi petang siang malam untuk mendapatkan sesuap nasi, benda yang nampak. Tapi untuk mendapatkan nikmat akhirat, penat sikit pun malas. Ini tanda-tanda Madiyah. Dan itu keimanan Bani Israel. Itu keimanan Bani Israel. Bani Israel maksud saya, ya pengikut Nabi saya yang setia, ada juga. Jadi, jika Fir'aun kata, kami beriman kepada Tuhan yang diberi oleh Bani Israel, apa dia fikir? Tuhan Bani Israel itu semuanya akidah tauhid. Kan syirik juga. Maka di sini, maknanya, syahadah Fir'aun pun ditolak karena syahadahnya dahlah taklid kepada orang yang syahadahnya pun terbatal. Terbatal. Sehingga kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun ini, hadhil kalimat fi haqi sababan li ziyadatil kufri. Bukan menyebabkan ia jadi mukmin, bahkan menambahkan kekufurannya. Masya Allah. Dahlah tadi taklid, itu sudah ditolak. Sekarang taklid kepada keimanan yang salah. Jadi tidak mengubahnya jadi orang mukmin, malah menambahkan kekufurannya. Itu bahayanya jamaah sekalian. Sangat bahaya. Ya, itu apa namanya? Yang keempat. Ya. Adapun tentang Bani Israel itu orang yang materialisme itu sudah dalam Quran dari awal-awal. Jika sekarang lah. Dan itu melanda dunia jamaah sekalian. Mungkin dalam pikiran, dalam diri kita pun ada tuh pahaman-pahaman Madiyah itu. Kebendaan. Kebendaan. Sulit sekali, susah sekali hendak mau. Ya, kita kadang-kadang merasa begitu, apa ya, begitu teruk. Dahulu, semasa masih belajar, tapi namanya masih pelajar ini biasanya, ya namanya belajar, hatinya belum begitu ini. Tapi setelah kita fikir betul-betul, kita merasa begitu teruk sekali diri kita. Ketika dulu salah seorang ustaz di pondok itu cerita begini. Kamu pernah tak dikata, rasa-rasa kamu seronok atau tidak seronok ketika kamu sedang bermain-main, main bola. Oh seronok Ustaz, seronok. Was. Kamu seronok tak ketika jumpa kawan, berborak dan kawan, seronok Ustaz, seronok, sungguh. Seronok. Kamu mendapatkan kepuasan? Ya, Ustaz, kepuasan. Borak dengan kawan, kadang tak rasa. 1 jam, 2 jam, puas. Jadi kamu bahagia, mendapat kepuasan yang luar biasa. Kamu rasa penat atau tidak penat ketika kamu bekerja untuk mendapatkan bicycle? Ya masa itu punya bicycle itu sudah hebat. Oh tidak, sanggup kan untuk dapat bicycle. Puas rasanya. Tak nak berhenti sebelum dapat bicycle. Sebelum bawa basikal, hanya basikal aja. Kami panggil sepeda. Sepeda tu bahasa Belanda sebenarnya. Sepeda. Sepeda kami ini. Oh ya, jadi puas. Senang. Bahagia. Walaupun berjam-jam tak rasa penat. Tak penat. Kemudian dia tanya, kamu pernah tak mendapatkan kepuasan yang sama atau bahkan lebih ketika kamu sholat? Semua tercengang, semua duduk, kebingungan. Nak kata mendapat kepuasan semasa sholat, belum juga. Akhirnya, belum Ustaz, belum Pak Guru katanya. Kamu pernah merasakan kepuasan dan kebahagiaan semasa kamu belajar katanya.
Sebab di pondok, belajar itu zaman sekarang, duduk aja di lantai, pegang kitab kuningnya. Waktu saya belum mengerti, kan hanya pondok Ramadan. Tengok, adalah kitab lah. Tulisan halus, bahasa Arab, baris tak ada, dengar aja lah. Walaupun kadang hanya 40 minit, lepas subuh kata, rasanya lama lah. 1 jam tu lamanya. Bila habis saja, sudah kita cuba ni, wow. Maknanya kamu belum mendapatkan kepuasan semasa di majlis ilmu. Belum, kata. Ada rasa kepuasan sama ketenangan semasa salat? Juga belum. Imam baru baca Sabih Ismarobil A'la pun, ini mesti panjang nih. Kamu tak, kalau hati kamu masih itu, sebenarnya kamu ini, waktu saya masih ingat betul lah. Sampai sekarang saya ingati kata-kata yang menyentuh. Kamu tahu tak, kalau kamu masih punya perasaan seperti itu, bila jumpa seronok, jumpa kawan seronok, berburak-burak begini seronok, tapi bila berburak dengan Allah tak seronok. Bicara tentang itu tuh bukan main seronok. Puas walaupun berjam-jam. Tapi mengaji, belajar kitab Allah, belajar kitab-kitab ulama dahulu, barulah setengah jam sudah mengantuklah, risaulah gini. Dia kata, kamu tahu tak, kalau kamu teruskan perasaan seperti kamu tidak suka. Kamu sedang mewarisi fikrah Bani Israel, kata. Ya waktu itu manalah kita paham apa fikrah itu. Kamu sedang mewarisi fikrah Bani Israel. Fikrah Yahudi lah. Yang kalau dalam bahasa sekarang namanya Madiyah, kebenaran. Itulah sifat orang yang materialisme. Itu jangan kita sebagai orang Islam nih masih menebal pahaman materialisme. Walaupun kita menentang. Ya ucapan kita tentang. Masalahnya, adakah kita menentang pahaman materialisme? Cukup jika kita sendiri masih dikuasai oleh pemikiran itu. Buktinya apa? Itu tadi. Mungkin kita belum mendapatkan kepuasan, ketenangan, kebahagiaan semasa kita berborak dengan Allah. Berborak dengan Allah kan solat, baca Quran itu kan borak dengan Allah kan. Di majelis ilmu itu kan malaikat banyak itu. Sepatutnya tenang dan bahagia. Tapi kenapa kadang-kadang kita cepat bosan? Berbanding bila di majelis yang sifatnya ya huha. Inilah cabaran kita sebagai umat Islam. Bila kita cerita tentang meningkatkan kualiti ubudiyah ya, ini tajuknya ke sana. Saya tidak ini bukan cerita fikah boleh atau tak boleh ya, bukan situ. Ini kaitannya dengan macam mana nak meningkatkan. Nah, kembali pada Bani Israel tadi. Rupanya akidah Bani Israel pun tak betul. Sebagian mereka akidah tak betul saat itu. Bila sudah tidak betul, bagaimana pula Fir'aun boleh kata, ya Allah, Tuhanku sama dengan Tuhan Bani Israel. Tentulah tidak membolehkan Fir'aun bertukar jadi mukmin, bahkan menambahkan kekufurannya. Okey? Itu yang keempat ya. Yang kelima, apa sebab syahadah Fir'aun ditolak oleh Allah? Kenapa ucapan tauhidnya tidak diterima oleh Allah dan tidak menyebabkan dosa-dosanya diampun? Matilah dengan kufur. Di dalam barzah, disiksa di akhirat menjadi penghuni neraka. Yang kelima, la'allal iman innama kana yatimu bil iqrari bi wahdaniyatillahi ta'ala wal iqraru bi nubuwwati rasulih. Keimanan ini ya mas sekalian baru sempurna. Dari kisah Fir'aun ini kita boleh ambil kesimpulan bahawa keimanan itu baru dinilai sempurna oleh Allah jika seseorang itu mengakui akan keesaan Allah, dan mengakui kenabian Rasulnya. Dalam hal ini
mengakui keesaan Allah dan kerasulan Musa lah. Begitu. Untuk kita mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Sebab itu dalam bahasa kita dan agama kita ada istilah syahadataini. Ada syahadah uluhiyah kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Tak cukup. Kena ada syahadah Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua syahadatain. Jika hanya mengakui keesaan Allah semata-mata, tapi menolak atau tidak mengakui kerasulan Nabi utusannya, syahadah itu tidak sempurna. Ditolak. Jadi yang kelima ini, kita andaikan. Jika sekiranya, andai kata, ikrar dan pengakuan Fir'aun yang mengakui Allah itu satunya Tuhan yang disembah, itu ikhlas lah kata Allah. Seandainya ikhlas sekalipun. Ditolak juga. Masih ditolak. Kenapa? Karena dia tidak mengakui kerasulan Nabi Musa. Jadi daripada kisah ini boleh disimpulkan syahadah yang diterima oleh Allah, keimanan yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu keimanan yang menggabungkan dua ini. Mengakui keesaan Allah dan mengakui kenabian para utusannya. Maka dari sini kita paham lama aqarra Fir'aun bil wahdaniyah, tatkala Fir'aun mengakui akan keesaan Allah, walaupun pengakuan Allah itu sudah salah ya, tadi sudah ditolak. Ini seandainya, jika sekiranya pengakuannya betul sekalipun, tapi walam yukir binubuwwati Musa alaihissalam. Dia tidak mengakui kenabian Musa. Tidak mengakui kerasulan Musa. Kan dia tuduh Musa sebagai ahli sihir. Bahkan orang yang tekun dalam sihir. Tengok, hingga matinya dalam kepala, dalam hati dia yang Musa sihir. Jika sekiranya ia mengakui keesaan Allah sekalipun, tapi tidak mengakui kerasulan nabinya, keimanan itu tetap ditolak. Itu sebab yang kelima. Ya. La jarama lam yasihha imanuhu. Tak syak lagi. Imannya tidak sahih. Imannya terbatal. Ya. Imannya terbatal. Andal wahid min aqwal law qala alfa marrah asyhadu alla ilaha illallah. Maka ditegaskan, jika sekiranya orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilallah 1000 kali sekalipun. 1000 kali sekalipun. La yasihhu imanuhu. Keimanannya tidak sah. Imannya batal. Imannya tertolak. Illa idza qala ma'ahu, kecuali apabila ia menyaksikan sama, berikrar sama, asyhadu anna, untuk kita Muhammadar Rasulullah. Bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Jadi tidak boleh terima Allah, tolak nabinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolak Allah, tolak apa? Terima Allah, tolak Musa. Tidak boleh. Terima Allah, tolak Ibrahim. Mana boleh. Kita dapat mengenali Allah yang kita saksikan sebagai satu Tuhan ini kan melalui utusannya. Kita tahu apa yang patut kita lakukan dalam hidup. Apa yang mesti kita tinggalkan sama hidup. Sesuai dengan kehendak Allah. Itu kan melalui nabinya. Sekarang bagaimana jika ucapan nabinya, perintah nabinya kita dustakan. Kita anggap itu omong kosong. Itu asatirul awwalin umpamanya. Itu asatirul awwalin. Itu dongeng orang dahulu. Itu sihir. Apa artinya?
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So faham ya? Itu ulasnya panjang ya Mas Ilan, tapi saya ringkaskan tadi penjelasan. Jadi ada 5 penjelasan terperinci sebenarnya. Apa sebab syahadah Fir'aun ditolak? Dalam ayat inilah, contoh ayat ini Fir'aun kan. Ya, kita jadikanlah Fir'aun ini sebagai contohnya lah. Bukan Fir'aun itu satu-satunya, bukan. Boleh jadi ada orang lain, manusia lain yang nanti case-nya sama dengan Fir'aun gitu lah. Fir'aun sebagai contoh itu aja. Jadi siapa yang sahadahnya macam Fir'aun ditolak. Dan punca ditolaknya ada 5 di sini. Pertama karena terpaksa, tadi sudah jelas ya. Sebenarnya dia menemukan terpaksa setelah iman kaitannya dengan gaib, bukan benda yang nyata, yang nampak. Itu kena faham betul. Yang kedua, rupanya syahadahnya bukan karena pengakuan ikhlas kepada Allah, hanya ingin diselamatkan daripada musibah. Jadi anggap sebagai mantra lah, syahadahnya sebagai ya ucapan mantra aja lah. Jika ucapannya betul sekalipun, tapi hanya sekadar mantra, bukan pengakuan yang ikhlas. Jadi untuk ini supaya senang, supaya karena ia diucapkan oleh orang yang asalnya menolak Allah, maka ditolak. Tapi bagi orang yang dah beriman kepada Allah, lalu diucapkan kalimat thayyibah itu, katalah, ya tadilah untuk kepentingan duniawi, ya insya Allah harus. Insya Allah boleh. Tidak salah, sebab itu mantra yang tidak ada memberi kalimat syirik. Hanya kalau kita bicara tentang ubudiyah, cerita tentang zikrullah, tiba-tiba nilai zikir kita itu jatuh, ya maksudnya turun. Karena sepatutnya zikrullah itu merupakan ibadah paling besar, wala zikrullahi akbar, tiba-tiba menjadi jatuh karena kalimat thayyibah kita baca bukan sebagai zikrullah, hanya sebagai mantra. Apa ya bahasa yang lebih tidak menakutkan ya? Ada yang tahu bahasa yang mudah mantra? Sebab mantra itu kan biasanya kaitannya macam black magic ke apa. Tapi ini mantra yang harus lah. Mana bacaan apa tuh ya? Baca ini supaya jadi itu, baca ini supaya itu. Sebab kan mantra ada yang harus, ada yang tak harus kan? Nabi pun pernah diberitahu kalau apa namanya tidak ada kalimat syirik boleh. Kalau yang syirik tak boleh lah. Kalau baca Al-Quran diharuskan banyak. Kalau baca ini diharuskan. Apa ya bahasa yang tepat kalau yang boleh itu? Mantra juga kah? Saya tidak tahu itu. Jampi kah? Yalah mantra jampi. Sumpalah itulah. Jampi serapah ke apa. Yalah. Tapi itulah biasanya kalau kita sebut jampi, mantra, itu kan terbayang mesti dalam black magic kan, dalam perdukunan, dalam masalah yang itu. Tapi tidak semua itu. Itu kalau kita yang mengucapkannya. Orang mukmin yang mengucapkannya, dan walaupun hanya dikatakan sebagai jampi untuk senang ini, untuk ucapan ini, dan itu insya Allah tidak salah dari sisi hukum. Tetapi kalau kita bicara tentang ubudiyah, tentang zikrullah, kalimat-kalimat zikrullah itu sebenarnya ibadah yang terbesar jemaah sekalian. Wala zikrullahi akbar, kata Al-Quran. Zikrullah itu akbar, ibadah yang teragung, terbesar. Tiba-tiba kalau kita turunkan darjahnya. Allahu Akbar. Karena niatnya hanya sebagai jampi tadi. Ya tadilah yang tips-tips tadilah. Saya tak kata boleh tak boleh ya, bukan itu ceritanya. Jangan salah paham nanti. Tapi turun, hanya jadi Allahu Akbar. Wahal kalau kita mengekalkan, ya sebagai zikrullah, ganjaran Allah sediakan lebih besar daripada sekadar laku jualannya. Ganjaran yang sediakan kalau kita tetap menjaga zikrullah sebagai zikrullah, lebih berharga daripada sekadar diterima lamaran pekerjaannya, diluluskan proyeknya. Tapi itulah, kita kadang-kadang memilih yang kecil daripada yang besar.
Lagi pula, ubudiyah kita tak akan kemana kalau kita hanya rajin membaca jambi, serapah, mantra, walaupun dengan kalimat thayyibah. Ya, nilai keabaan kita mungkin tak akan naik, bahkan turun mungkin. Sedangkan naiknya ubudiyah, itu nikmat yang sangat besar daripada Allah. Dan yang ketiganya, taklid. Jadi, dia iman, baca kalimat thayyibah, tapi taklid. Tolaklah. Tolak sebab taklid. Yang keempat pula, silap. Dia tak tahu Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel sebab Bani Israel waktu Tuhan yang syirik. Mereka syirik. Percaya Allah, tapi nampaknya kalau Allah tak nampak, susahlah Musa. Boleh tak buatkan patung? Jadi senang sikit. Kalau nak minta langsung pada Allah, Allah tak nampak. Kan susah. Tapi kalau depan patung kan senang sikit. Biar nanti boleh bayangkan. Syirik dia. Akhirnya bila Fir'aun menyatakan imannya ikut Bani Israel, dahlah itu tak betul, menambah lagi kekufurannya. Wal'iyadzubillah. Dan yang kelima, ini penting sekali tadi, yang terakhir itu, keimanan kita pada Allah, syahadah kita pada Allah, walaupun syahadahnya betul, ikrar uluhiyah kita betul, rububiyah kita betul, tapi jika menolak kerasulan nabinya, iman itu tertolak. Bagaimana kita yakin Allah itu Tuhan satu-satunya kita? Jika sabda Nabi, 7 ajaran Nabi kita tolak. Nabi Muhammad itu manusia biasa, itu boleh diterima, boleh tidak. Dia tak perlu dia. Tak perlu dia. Dia memang ada hak untuk mentafsirkan apa yang Allah turunkan padanya. Tapi ingat, kita pun punya hak juga. Kita juga punya hak juga. Boleh jadi tafsiran Muhammad dahulu tak betul. Jadi kita pun ada hak juga. Tidak salah kita menyampingkan tolak tepi Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Tak salah. Masya Allah. Batal tu syahadah kita yang sekalian. Batal. So faham ya? Ada 5 perkara. Sengaja saya sampaikan agak sedikit yang sekalian. 5 sebab kenapa syahadah Fir'aun ditolak oleh Allah. Dan Fir'aun hanya sekadar contoh ya. Saya sampaikan ini Fir'aun dalam Al-Quran sebagai contoh. Bukan satu-satunya. Boleh jadi ada puluhan, ratusan, ribuan orang di dunia daripada dahulu hingga kiamat yang nanti syahadahnya macam Fir'aun itu. Itulah maksudnya. Jadi jangan hanya ini berlaku untuk Fir'aun semata. Tak. Allah bagi contoh tu iktibar. Sebab mungkin ada Fir'aun yang banyak. Walaupun namanya bukan Fir'aun lah. Jadi, kena betul ya. Fahaman kita kena betul. Syahadah kita kena betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja sempat disampaikan. Alhamdulillah. Jadi saya cukupkanlah uraian kita sama-sama ini ya, tentang ayat ke-90. 90. Mudah-mudahan lah ianya memberikan manfaat bagi saya menyampaikan dan boleh kita jadikan pegangan. Alhamdulillah kalau ianya dapat jamaah kongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjadi jalan yang ridhainya. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi